Kita akan mulai dengan berdoa, minta dengan kasih untuk Pendeta Rio bisa memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih acara ini boleh berlangsung. Seminar malam hari ini yang sangat kami butuhkan di dalam kehidupan iman percaya kami kepadamu. Biarlah melalui tema sekali selamat tak selamat, boleh meneguhkan kami, boleh memberi penghiburan, kekuatan kepada kami, menghadapi kehidupan iman percaya kami di tengah dunia saat ini. Kami menyerahkan hamba-Mu, Pak Amos yang akan memberikan materi ini kepada kami, biarlah Roh Kudus menolong, dan kami juga yang mengikutinya pun Roh Kudus tolong, supaya kami semua boleh menikmati kebenaran Tuhan ini, sehingga kami hidup ini terus mempermuliakan Engkau dan mengasihi sesama kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak Tuhan yang sedang menuju ke tempat ini, kiranya Tuhan sertai dan percepat supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami mengikuti seminar malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur. Amin. Ya, sebelum kita mulai, saya menyambut Bapak Amos, ya Pendeta Amos Oi PhD, Ketua STT Aletheia Lawang. Ya. Terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah hadir malam hari ini. Ya, ada beberapa yang juga bukan dari anggota gereja kita di sini. Kami mengucapkan selamat datang Pak, selamat bersekutu, dan saya menyerahkannya ke Pak Heri. Kemudian kita akan langsungkan seminar kita. Baik. Terima kasih Pak Gembala. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Ya, malam hari ini saya akan membantu memandu acara malam hari ini. Saya menyambut para undangan. Pertama, pembicara kita Pendeta Amos, selamat datang. Ada beberapa undangan yang gereja sekitar saya sambut. Pendeta Abraham dari GKI, selamat datang Pak. Ya, dari gereja depan kita, puji Tuhan. Tepuk tangan dong untuk tamu-tamu kita, selamat datang. Terus kemudian ada gereja sahabat kita GKRI Kados, ya, ada diwakili oleh Pak Nardi, ya, selamat datang Pak Nardi. Ya, terus kemudian tamu kita dari Zoom, itu ada berapa dari gereja kita, pos PI ada 3, selamat datang Pak Pendeta Budiani. Oh, dan jemaat, wah jemaatnya banyak situ ya, selamat malam. Iya. Kemudian ada pos PI dari Bali, Pendeta Fikirei Martin. Halo Pak, malam Pak. Ya, kamera bisa dibuka Pak. Oke, proses apa-apa. Kemudian ada Pendeta Evangelis Andreas dari Pos PI Tulungagung. Selamat datang Pak, selamat malam. Oke. Kemudian kita sambut juga untuk Pak Liman Handoko adalah hamba Tuhan GKRI, ya. Betul ya Pak ya? Dari hamba Tuhan GKRI juga, selamat datang, selamat malam Pak Liman. Kemudian ada pengurus MD, ada sekretaris MD, Pendeta Fani. Ya, selamat datang Pak. Puji Tuhan, boleh sebentar waktu. Setahu saya ada Pendeta John Albert ya, dari Pendeta HKBP. Selamat datang Pak. Ini teman ketemu di PGI kemarin, kita undang. Selamat datang, bisa hadir. Iya. Kemudian kita juga undang GPIB, Hosea, apakah datang? Oh, oke. Berarti mungkin perjalanan di RT2, soalnya kita ada timnya di sana. Kemudian ada Teologi 2023, ini siapa ya? Ini pasti ada teman-teman teologi nih. Selamat datang. Dan seluruh jemaat Tuhan, GKM Aletheia, luar biasa. Selamat datang. Dan orang tua PPA juga ada hadir, selamat datang. Saya akan memperkenalkan dulu, dan kenapa kita mengangkat tema ini, Bapak Ibu sekalian. Saya minta waktu hanya 23 menit. Bisa ditampilkan. Satu lagi siapa ya? Oh, ada pendeta GKT. Ada GKT, Pendeta Darwis. Ya, teman saya ini muridnya Pak Amos juga. Dari GKT Eklesia, selamat datang ya. Jadi banyak berbagai gereja boleh ikut merayakan seminar hari ini. Oke. Ada lagi? Dari berbagai gereja? Setahu saya cuma itu aja ya, yang lainnya sudah gereja kita. Oke, sekali selamat tetap selamat. Itu merupakan satu topik dikasih tanda tanya. Mengapa? Karena memang banyak orang percaya saat ini tidak begitu yakin keselamatannya hilang atau tidak. Nah, malam hari ini kita dibantu oleh Pak Amos untuk membantu kita mengerti secara lengkap
apakah selamat atau tidak, scale selamat atau tetap selamat atau bagaimana nanti dia akan dijelaskan oleh hamba Pak Amos. Saya akan perkenalkan sedikit biografi, biodata Pak Amos. Tidak kenal maka tidak sayangan, makanya kita kenalkan dulu Pak Amos. Bisa slide-nya? Next. Ya, next. Pak Amos Winarto, PhD, ya itu hamba Tuhan, GKT dulunya, alumni S1 dari LITA, kemudian S2 MTS dari Calvin Theological Seminary, kemudian PhD-nya juga dari Calvin Theological Seminary, dan hari ini beliau adalah ketua STT LITA. Dan karya beliau itu cukup banyak di jurnal nasional maupun internasional. Bapak bisa cek di Google, itu banyak sekali. Kemudian buku juga banyak, ada yang bentuk bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Dan yang buku yang sering dipakai STT adalah Ilmu Penelitian Teologi. Jadi metode penelitian yang teologi pasti banyak yang pakai. Terbitan dari Canisius ya. Oke, jadi bisa Bapak Ibu yang tergerak, yang ingin membeli bisa. Dan satu kabar lagi, Bapak Ibu akan dapat buku gratis ya dari panitia, yaitu Ayo Memuridkan, salah satu terbitan tulisan dari Pak Amos. Kita siapkan 3 sampai 5 buku ya. Siapa yang nanti memberikan pertanyaan, tapi pertanyaan yang ini ya. Nanti kita akan memilah, memberikan 3 sampai 5 buku gratis. Temanya adalah Ayo Memuridkan. Ini adalah terbitan karya Pendeta Amos juga. Oke, tidak panjang lebar, kita sambut pembicara kita, Pendeta Amos Winarto. Waktu dan tempat persilakan. Bersama anak ya, datang saya lupa kenalkan anaknya. Tepuk tangan tuh Pak Amos. Ya. Selamat malam Bapak Ibu kasih Tuhan, baik yang di ruangan ibadah ini ataupun di ruangan Zoom. Kita bersyukur karena malam ini kita boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa ya. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan syukur karena Engkau masih berkenan untuk menyapa kami dengan firman-Mu. Karena itu kami memohon kemurahan dan belas kasihan dari Tuhan Roh Kudus untuk boleh membuka mata rohani kami, supaya kami bukan hanya mengenal kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menghidupinya, supaya hidup kami adalah hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami rindu oleh kekuatan dan pertolongan Tuhan Roh Kudus, kami boleh Tuhan Engkau pakai menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Berkatilah Tuhan waktu ini, berkatilah perbincangan kami, diskusi kami, segala sesuatunya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya di dalam semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yang berupa pertanyaan, sekali selamat, tetap selamat. Ya, karena saya berada di dalam tradisi yang meyakini keselamatan itu tidak bisa hilang, jawabannya pasti positif. Ya. Dan saya ini mengajak kita untuk merenungkan Yohanes 10 ayat 25 sampai 31 yang menjadi dasar mengapa kita meyakini bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang, bahwa sekali selamat tetap selamat. Saya akan baca untuk kita semua. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ya, di kalimat yang terakhir dari perikop yang kita baca ini dikatakan bahwa sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Dan kita kalau membaca kitab Yohanes memang bukan sekali saja orang-orang Yahudi itu mau melempari Yesus dengan batu, ya, makanya dikatakan dalam pasal 10 ini sekali lagi, ya. Mereka ingin melempari Yesus dengan batu. Pertanyaannya, mengapa?
Ya, apakah Yesus itu melakukan sesuatu yang nggak baik begitu ya, sehingga mau dilempari batunya. Mau dilempari batu dia itu. Jelas jawabannya bukan soal yang mau dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi soal apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Secara khusus ketika dia mengatakan bahwa dirinya dan Bapa itu adalah satu. Ya. Di pasal sebelumnya ketika Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada, itu juga orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan batu. Mengapa? Karena pernyataan-pernyataan seperti itu adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya itu musyrik. Pernyataan-pernyataan yang menjadikan orang itu menganggap dirinya adalah Allah sendiri. Dan orang-orang Yahudi sangat-sangat menentang itu. Makanya ketika dia melihat ada seorang manusia yang mengaku-ngaku, ya, jadi dirinya itu identik dengan Allah, itu suatu pernyataan yang menghina Tuhan mereka. Makanya mereka mau mengambil batu untuk melempari Yesus. Jadi setidaknya dari respon orang-orang Yahudi yang mengerti ya pada zaman itu dengan jelas bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah atau menyatakan bahwa dia itu sendiri memang adalah Allah, itulah pernyataan yang membuat orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus itu dengan batu. Sehingga sebetulnya kalau kita ada yang bertanya kepada kita di mana Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Allah, ya walaupun tidak secara eksplisit Yesus berkata, aku ini adalah Allah, begitu ya. Sebetulnya dari catatan-catatan yang ada di dalam kitab-kitab Injil itu kelihatan jelas. Orang-orang Yahudi itu sudah beberapa kali ingin melempari Yesus itu dengan batu. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa ini ada orang yang sok-sok mengaku dirinya sebagai Allah. Mereka sudah mengerti itu, makanya mereka ingin melempari dia dengan batu. Nah, apa yang Yesus nyatakan di sini, yaitu jadi dirinya sebagai Allah, sehingga firman yang dia katakan, perkataan yang dia katakan itu memang perkataan yang nyata sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan sebagai jadi dirinya sebagai Allah itu. Sehingga sesuatu yang ya pasti bukan ya terserah kita ini mau menganggap Yesus itu pembohong besar, ya. Yesus itu orang gila, ya. Atau orang yang ini enggak waras begitu ya. Atau memang dia sungguh-sungguh memang adalah Allah, cuma itu pilihannya. Kalau zaman sekarang katakanlah ya, saya di balik pendeta Amos ngomong, saya ini adalah Allah begitu ya, cuma 3 kemungkinannya, bukan Amos ini gendeng, ya atau pembohong, ya, menggunakan kesempatan itu untuk mengambil keuntungan, atau memang sungguh-sungguh saya itu memang adalah Allah. Nah itu sama juga, tesnya sama juga kita berlakukan sama Tuhan Yesus. Dia itu memang pembohong, ataukah orang gila, ataukah memang dia sungguh-sungguh memang adalah Allah, cuma itu kemungkinannya. Sehingga kalau kita memang meyakini Yesus itu bukan pembohong, bukan orang gila, tetapi sungguh-sungguh adalah Allah, maka apa yang dia katakan ini memang adalah sebuah pernyataan firman yang ya dan amin. Karena yang menyatakannya adalah Allah sendiri. Sampai orang Yahudi itu memanggil batu untuk melempari dia. Karena tahu ini sebetulnya Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah. Ya karena sekali lagi ditegaskan bahwa mereka memang tidak mau percaya. Nah sehingga kalau kita bicara soal keselamatan dari perikop ini, saya ingin mengangkat sebuah kebenaran rohani dari Yohanes 10 ayat 25 sampai 31 ini. Sebuah kebenaran rohani bahwa keselamatan di dalam iman Kristen itu adalah sebuah status sekaligus sebuah relasi di dalam Yesus Kristus. Saya ulangi sekali lagi, keselamatan di dalam iman Kristen itu adalah sebuah status sekaligus sebuah relasi di dalam Yesus Kristus. Kata kuncinya adalah di dalam Yesus Kristus. Karena itu yang Yesus sendiri katakan di dalam Yohanes 10 itu tadi. Dan mengapa saya katakan juga itu sebuah status sekaligus sebuah relasi?
bukan dipisahkan, ya. Walaupun bisa dibedakan, itu tidak boleh dipisahkan. Itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena kalau itu dipisahkan, kalau keselamatan dalam iman Kristen itu hanya sebuah status, ya di daerah akhirnya ada orang berkata, wis yang penting kan saya kan punya tiket masuk surga, yang penting saya kan selamat, status saya kan sudah selamat. Ya sudah, setelah itu saya mau buat dosa senanya sendiri. Yang penting kan saya sudah dapat statusnya. Itu kalau kita hanya memahami keselamatan itu sekedar sebuah status. Di sisi yang lain, ketika kita hanya meyakini bahwa keselamatan itu adalah sebuah relasi, ya ada kemungkinan kita bisa terus bertanya-tanya, meragukan, apakah relasi saya ini sudah baik enggak ya? Apakah relasi saya ini bisa terus enggak ya? Ataukah relasi saya ini bisa putus enggak suatu waktu? Karena hanya sekedar sebuah relasi. Karena itulah keselamatan di dalam iman Kristen itu sebuah status sekaligus sebuah relasi di dalam Yesus Kristus. Nah, kita akan lihat bahwa perikop yang kita baca ini menyatakan kebenaran itu, yang puncaknya nantinya kita bisa melihat mengapa keselamatan itu tidak bisa hilang. Yang pertama, ya sekali lagi bisa dibedakan tetapi tidak boleh dipisahkan. Itu sebuah satu kesatuan yang utuh. Keselamatan dalam iman Kristen itu adalah sebuah status yang diterima karena iman percaya kepada Yesus. Yesus menjawab kepada orang-orang Yahudi, ya, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan di dalam namaku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi status sebagai domba-domba Tuhan, ya, dalam perikop ini, status orang percaya itu digambarkan sebagai domba-domba Tuhan. Itu diterima karena apa? Karena percaya kepada Yesus. 2 kali Yesus mengatakan, kamu tidak percaya, ditegaskan. Sehingga sebetulnya kalau kita bicara soal status keselamatan kita ini, itu sebetulnya bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita melakukan sebuah tindakan, bukan karena kita ada berbuat jasa kepada Tuhan. Makanya Tuhan memberikan status itu kepada kita. Melainkan itu kita terima karena iman percaya. Maksudnya apa? Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena ada jasa yang kita lakukan sehingga Tuhan itu menganugerahkan status itu kepada saudara dan saya. Mungkin analogi yang cukup dekat dengan itu adalah, saya bawa anak saya, Finley. Status Finley itu adalah anak saya. Itu bukan karena Finley itu melakukan sesuatu, ya karena dia lahir di dalam keluarga saya, yaitu statusnya adalah anak. Bukan dia itu melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu baru kemudian saya itu berkata, oke, Finley kamu jadi anaknya papa. Enggak. Status itu ya dia terima. Begitu saja ketika dia dulu lahir. Tanpa ada satu jasa pun yang dia lakukan sehingga membuat dia itu bisa berkata, oh saya ini jadi anaknya Pak Amos karena saya itu begini. Tidak ada. Statusnya itu dia terima begitu saja. Karena dia itu lahir di keluarga saya. Dan analoginya mirip seperti itu. Bahwa kita itu bisa menjadi domba-domba Tuhan, menjadi umat Tuhan, bukan karena kita ini melakukan sesuatu jasa, sehingga status itu diberikan kepada kita. Melainkan diberikan Tuhan kepada kita sebagai anugerah. Dan kita cuma menerimanya saja. Dan menerimanya itu adalah, percaya enggak kamu kalau Tuhan itu mengasihi saudara dan saya? Percaya enggak kamu bahwa walaupun kita ini orang berdosa, Tuhan itu mengasihi saudara dan saya, bahkan mau datang dalam dunia ini menyelamatkan saudara. Percaya tidak? Jadi itu status yang kita terima karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus.
Bukan karena sesuatu apapun yang kita lakukan, jasa apapun yang kita buat, sehingga kita itu bisa berkata kepada Tuhan, ini loh Tuhan, gara-gara saya ini melakukan hal seperti ini, berbuat jasa ini, melakukan hal ini, dan sebagainya, makanya saya itu sekarang bisa menjadi dombanya Tuhan, menjadi umat Tuhan. Tidak. Status itu kita terima karena iman percaya kepada Yesus. Dan itu 2 kali Yesus tegaskan kepada orang-orang Yahudi. Kamu tidak percaya, kamu tidak percaya. Walaupun sudah mendengarkan, walaupun sudah melihat segala perbuatan Tuhan yang ajaib itu tadi untuk menunjukkan tentang karya keselamatan yang ia lakukan dalam kehidupan orang yang berdosa ini. Jadi keselamatan di dalam iman Kristen itu adalah sebuah status yang kita terima karena kita percaya kepada Tuhan. Karena itu anugerah Tuhan. Bukan karena ada sesuatu apapun yang kita lakukan, jasa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, sehingga kita itu bisa berkata, ini loh Tuhan, gara-gara saya itu punya jasa seperti ini, makanya engkau itu mau mengakui saya itu sebagai dombamu, sebagai umatmu. Bukan. Itu semata-mata semua karena anugerah Tuhan. Dan kita itu menerimanya hanya dengan iman kita kepada Tuhan. Percaya bahwa ini memang anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, tanpa ada suatu jasa pun yang bisa kita harus lakukan supaya membuat kita itu diterima oleh Tuhan. Dan ini memang susah, apalagi di zamannya Tuhan Yesus, orang Yahudi sendiri yang melihat, yang mendengar, menyaksikan karya keselamatan yang Tuhan lakukan di dalam Tuhan Yesus itu, mereka sendiri tetap nggak mau percaya. Mereka tetap mengeraskan hati. Karena apa? Karena mereka punya pikiran bahwa itu kok terlalu gampang begitu. Kok gampangnya begitu ya? Hanya dengan percaya saja saya itu bisa menjadi umat Tuhan. Padahal sebetulnya konsep anugerah itu sudah dinyatakan bahkan di Perjanjian Lama. Sebelum Tuhan itu memberitakan atau memberikan tentang 10 hukum di dalam Keluaran 20, itu Tuhan sudah menyatakan anugerahnya terlebih dahulu. Akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari perbudakan Mesir. Mereka itu dikeluarkan dari perbudakan Mesir bukan semata-mata karena ada jasa yang mereka lakukan. Bukan. Tetapi karena memang cinta Tuhan kepada mereka, kasih Tuhan kepada mereka. Mereka dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir itu, baru kemudian Tuhan memberikan 10 hukum itu. Itu urutan yang ada di dalam Keluaran 20. Jadi mereka itu bukan disuruh terlebih dahulu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sampai jangan menginginkan rumah sesamamu dan seterusnya. Kamu lakukan ini dulu ya, baru kemudian kamu saya keluarkan dari perbudakan Mesir. Enggak. Dibebaskan dahulu, status mereka dimerdekakan terlebih dahulu dari budak Mesir menjadi umat Tuhan, baru setelah status mereka itu mereka terima, yang semata-mata karena anugerah Tuhan, cintanya Tuhan, baru kemudian Keluaran 20 itu, 10 perintah itu diberikan. Kalau Bapak Ibu baca Keluaran pasal 20 itu, ayat pertamanya itu sudah mulai, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari perbudakan di Mesir. Baru kemudian diteruskan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi sejak dalam Perjanjian Lama pun anugerah itu sudah Tuhan nyatakan ketika berbicara soal status umat Tuhan. Status itu diberikan karena cintanya Tuhan. Bukan karena ada sesuatu apapun yang harus dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian Tuhan berkata, oke dah, karena kamu sudah begini, begitu, makanya kamu bisa jadi umat Tuhan. Bukan. Nah tetapi sekali lagi, status itu tidak berdiri sendiri. Ada juga relasi. Makanya keselamatan dalam iman Kristen itu bukan hanya bicara soal status, tetapi juga bicara soal relasi di dalam Tuhan Yesus. Setelah orang-orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka
sekarang menjalani relasi dengan Tuhan. Makanya kemudian diberikan 10 hukum itu tadi. Dan sama juga kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini tadi, setelah Yesus berbicara tentang status, lanjut kemudian berbicara soal relasi. Dan ditegaskan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 khususnya, relasi itu bisa terjadi karena apa? Karena yang punya inisiatif itu Tuhan, bukan manusianya. Manusia tidak akan mungkin bisa punya inisiatif kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Dan dosa itu begitu membelenggu kita, sehingga tidak akan mungkin kita itu bisa bicara tentang Tuhan. Bahkan kalau kita membaca Roma pasal 1 dan pasal 2, di situ dikatakan dengan jelas, ketika wahyu umum itu dinyatakan, ya, Tuhan itu sebenarnya sudah menyatakan dirinya lewat alam semesta ini. Manusia itu bukannya mau untuk percaya kepada Tuhan, justru di dalam keberdosaannya manusia itu memutarbalikkan, bahkan ya memelintir, menjadikan pengetahuan tentang Tuhan yang nyata melalui alam semesta ini menjadi ya tidak karu-karuan akhirnya. Makanya tidak heran tuh dalam dunia ini kan banyak agama. Itu sudah dinyatakan dalam Roma pasal 1 dan pasal yang kedua. Dan relasi itu terjadi karenanya dimulai oleh Tuhan yang berinisiatif. Sekali lagi itu anugerah Tuhan. Karena Tuhan itu tidak punya kewajiban untuk memulai inisiatif itu tadi. Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, dan kemudian manusia itu jatuh dalam dosa, itu kita jangan punya paradigma seperti ada sebuah pabrik ya, membuat sebuah barang produksi gitu ya. Kemudian setelah diproduksi, oh ternyata ada cacatnya produksinya ini. Produksi yang dihasilkan ini ternyata ada cacatnya. Kita kan bisa nuntut, oh, yang buat kan kamu. Ini ada cacatnya, jadi ada masa garansi itu biasanya toh, kalau produksi itu ya toh. Jadi garansinya katakanlah masih setahun gitu, ternyata di tahun yang di bulan yang ketiga gitu ya, sebelum setahun ada kerusakan begitu, kita bisa klaim. Itu wajib ini, perusahaan wajib untuk apa? Untuk mengganti rugi atau memperbaiki, itu masih jadi tanggung jawab perusahaan. Nah, ketika kita bicara soal kejatuhan manusia dalam dosa, ya, ciptaan Tuhan yang jadi rusak itu konsepnya tidak sama seperti ketika tidak sama dengan seperti ada perusahaan yang buat sebuah produk itu tadi. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas. Kalau tadi perusahaan buat produk itu, produknya tidak ada kehendak bebas. Makanya kalau yang rusak tanggung jawab yang buat. Karena yang merusak itu adalah yang buat, bukan produknya yang merusak sendiri. Karena apa? Karena tidak punya kehendak bebas memang. Makanya bisa dituntut itu dengan yang buat. Oh, ini kamu buat smartphone, belum sak bulan, baru saya bawa pulang, 2 hari kemudian sudah meledak. Kan tidak mungkin ini smartphone-nya meledakkan diri sendiri. Gitu ya, toh. Nah itu beda dengan ketika Tuhan menciptakan manusia, yang diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan itu ada kehendak bebas. Makanya ketika manusia itu jatuh dalam dosa, pilihannya adalah, ya Tuhan bisa ganti dengan manusia yang lain atau makhluk yang lain begitu ya. Atau ya Tuhan di dalam kemurahannya tetap ingin menggarap ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Dan bukanlah Alkitab menyaksikan itu. Yohanes 3:16 bukan ayat yang kita kenal. Mengapa Allah itu mengkaryakan karena keselamatannya, itu bukan karena sebuah kewajiban. Tidak dikatakan karena Allah itu, karena begitu besar tanggung jawab dan kewajiban Allah atas dunia ini. Sehingga ia itu harus membereskannya. Tidak begitu bunyinya. Bunyinya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena keselamatan yang Tuhan kerjakan itu bukanlah sebuah kewajiban atau keterpaksaan dari Tuhan karena ada cacat atau kegagalan di dalam produk manusia yang Dia ciptakan. Melainkan karena cintanya kepada saudara dan saya.
Karena itulah relasi yang terjadi itu karena memang Tuhan yang punya inisiatif terlebih dahulu. Karena cintanya kepada saudara dan saya yang tetap mau untuk memperhatikan manusia yang memilih untuk jatuh dalam dosa itu. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 27 kan dikatakan, domba-dombaku itu mendengarkan suaraku. Jadi domba-domba itu mendengar, ada suara Tuhan yang memanggil gambarannya. Kalau Tuhan tidak manggil, kalau Tuhan diam saja, kalau Tuhan tidak mengambil inisiatif terlebih dahulu, ya domba-dombanya tidak ada yang tahu mendengarkan siapa. Juga bukan karena domba-domba itu nyari-nyari gitu ya, atau bukan. Tetapi ada suara Tuhan dulu yang memanggil mereka. Inisiatif itu dimulai oleh Tuhan. Dan mereka kemudian mendengarkan. Tuhan ditegaskan lagi, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ditegaskan kembali bahwa Tuhan terlebih dahulu yang mau untuk mengenal mereka. Dan karena Tuhan mau untuk mengenal mereka, mereka kemudian mengikut Tuhan. Bukan karena mereka mengenal Tuhan terlebih dahulu, melainkan karena Tuhan yang terlebih dahulu mengenal mereka. Jadi status sekaligus relasi yang ada di dalam Yesus Kristus, itulah sebetulnya keselamatan yang ada di dalam iman Kristen. Karena kalau cuma status saja, tanpa ada relasi, ya akibatnya banyak orang Kristen bisa berpikir, yang penting aku punya tiket masuk surga. Kan sudah ada ya sudah setelah itu saya bisa hidup seenaknya begitu. Kan bukankah konsep berpikir seperti ini yang mengakibatkan terjadinya reformasi? Ketika surat indulgensia itu dijual, ya, surat penghapusan dosa. Jadi yang penting saya beli dulu nih surat penghapusan dosanya ya, jadi saya buat dosa gitu ya, nanti setelah saya mau mati tinggal ini tak tunjukkan Tuhan, loh Tuhan aku sudah punya ini apa, tiketnya ini. Itu karena kalau kita hanya berpikir, ya yang penting punya statusnya saja sudah. Tidak perlu ada relasi dengan Tuhan. Tetapi kita bersyukur, Yohanes 10 menegaskan kepada kita. Hidup orang percaya yang sudah diselamatkan, itu bukannya bicara soal status. Tetapi juga sekaligus relasi. Karena kalau cuma hanya relasi saja, tidak ada statusnya, kita akan terus ragu. Misalkan ya, kalau bicara soal dalam relasi yang ada di dalam dunia ini ya, katakanlah kita punya pacar gitu ya. Pacarannya itu 10 tahun. Terus kalau ditanya, kok enggak kawin-kawin? Jawabnya, masih belum terlalu kenal. Begitu. Itu pasti nanti salah satu pihak akan bertanya-tanya, ini sungguhan enggak mau sama saya? Karena apa? Enggak kawin-kawin nih. Yang penting kan berelasi ya toh, saling mengenal, tapi statusnya tetap TTM, teman tapi mesra gitu ya. Bukan suami istri. Ya kan tetap ragu-ragu terus toh. Karena statusnya kan enggak jelas. Ini sungguhan saya ini, kita ini mau jadi suami istri enggak sih? Kita pasti akan terus ragu, karena statusnya tidak jelas. Kalau hanya bicara soal relasi. Makanya keselamatan di orang percaya, itu bukan hanya bicara soal relasi, melainkan juga status. Bisa dikatakan status sekaligus relasi. Nah, dari situlah makanya Yesus berkata dengan jelas, di dalam ayat 28-30. Status dan sekaligus relasi itu di dalam Kristus Yesus menunjukkan bahwa keselamatan itu betul-betul keselamatan yang ya tidak akan mungkin bisa hilang sudah. Makanya dia berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bukan hanya bicara soal kemungkinan, tetapi itu sebuah kepastian. Karena itu status dan relasi. Dan kepastiannya itu, ya karena status kan pasti ya. Tapi juga relasi, makanya kita katakan sampai selama-lamanya.
Bahkan ditegaskan lagi, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Ditegaskan lagi, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itu ditegaskan, tidak ada yang bisa merebut dari tangan Bapa, dari tangan Yesus sendiri, juga tidak akan bisa merebus dari tangan Bapa sendiri. Kenapa? Karena Yesus dan Bapa itu adalah satu. Mereka adalah Allah yang Tritunggal itu. Jadi status dan relasi dalam Kristus Yesus itulah yang menjadi sebuah kebenaran firman Tuhan. Ketika bicara soal keselamatan di dalam iman Kristen, sehingga mengapa orang-orang percaya bisa mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Bukan karena sok-sokan ya, tapi karena Yesus sendiri mengatakan, pasti, statusnya itu pasti, jelas, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu relasi yang tidak akan pernah putus. Kenapa? Karena yang membangun relasi itu adalah dengan Tuhan. Karena kalau relasinya bisa putus, itu artinya ya Tuhan kita itu Tuhan yang nggak punya kuasa. Kok bisa putus sih? Kalau kita punya keluarga, ya kita punya anak, namanya manusia bisa menyerah, wis sudah kamu terlalu nakal, sudah tidak usah jadi anak-anakan, sudah wis kita bisa ngusir anak kita. Kenapa? Karena manusia bisa menyerah. Tapi kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, dan kalau kita mempunyai pemikiran, Tuhan pun bisa berkata, wis aku menyerah sudah, kamu Amos ini pendetaan 2 blek, gitu. Nuwakal sudah, kurang ajar, tidak nurut-nurut, wis nyerah aku wis, kamu tidak usah jadi anakku sudah wis, jadi anak yang lain aja sudah wis. Itu artinya ya Tuhan kita bukan Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Jelas kita tidak akan mungkin bisa meyakini Tuhan yang seperti itu, bukan? Jadi mengapa dalam iman Kristen sekali selamat itu tetap selamat? Jawabannya adalah karena keselamatan di dalam iman Kristen itu adalah sebuah status sekaligus sebuah relasi di dalam Yesus Kristus. Dan saya tambahkan satu lagi. Dan sama sekali bukanlah sebuah birokrasi. Kalau birokrasi kan top down ya toh. Dan namanya top down itu apa? Kita harus mengikuti SOP-nya. Kalau melanggar SOP, batal semua sudah. Tapi ketika bicara soal keselamatan dalam iman Kristen, itu bukan model birokrasi. Karena kan Tuhan berkata, kalau kamu mau selamat, kamu harus ini gitu ya. Kamu kelewatan satu aja, wah wis, bubar sudah wis. Kan begitu toh, kalau kita birokrasi kan begitu. Kalau tidak ngikuti SOP-nya kan bubar sudah wis. Dan kita bersyukur keselamatan di dalam Tuhan Yesus sesuai yang disaksikan oleh Alkitab itu bukan model birokrasi. Tapi bicara soal status sekaligus relasi yang terjadi di dalam Yesus Kristus. Ya saya stop sudah sampai sini sudah. Ya biar nggak ngantuk gitu. Ya, kan soalnya kan ada lomba ya, atau ada lomba itu. Ya, terima kasih Pak Amos untuk materi ini disampaikan. Cukup jelas ya, lugas, singkat, tapi jelas gitu. Nah, mau menutup celah apapun ditutupi dengan 2 kata itu, status dan relasi. Nah, saya akan memberikan kesempatan buat Bapak Ibu bisa bertanya berkaitan erat dengan topik ini ya, tentang keselamatan bisa hilang atau tidak. Saya ada satu pertanyaan Pak, dari ini untuk mengawali. Kan ada kelompok yang bilang keselamatan bisa hilang. Kita sebut Arminian Pak. Dan mereka punya ayat-ayat yang mengatakan keselamatan bisa hilang. Contoh misalnya di Ibrani yang mana? Sorry, ini diketik ya. Ibrani 6, 4-8 yang pernah mengecap karunia surgawi dan kemudian pernah dapat bagian dalam Roh Kudus, tapi akhirnya dia murtad dan sebagainya. Jadi seakan-akan ayat ini mengatakan keselamatan bisa hilang, Pak. Dan kelompok Arminian mengatakan mereka punya argumen yang kuat, mengatakan keselamatan bisa hilang. Buktinya ayatnya banyak sekali. Nah, Bapak gimana menjawabnya dari ayat tersebut, kemudian bagaimana menanggapinya?
Nah, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain mau kasih pertanyaan yang lain. Ya, nanti angkat tangan, nanti akan dikasih mic oleh Wahyu. Kemudian yang chat di Zoom bisa di chat, nanti akan dikasih tahu ke kami. Baik, terima kasih. Oke. Ya jadi sebenarnya sudah terjawab itu toh. Itu kan masih seakan-akan ya toh. Itu kan masih seakan-akan ya toh. Nah karena begini, karena pilihannya cuma begini. Kita memang meyakini Alkitab itu adalah konsisten dari awal sampai akhir, ya. Sehingga sebetulnya ayat-ayat yang tidak jelas, seakan-akan itu kan tidak jelas ya toh. Itu harus dijelaskan dengan ayat-ayat yang lebih jelas. Yohanes 10 itu sudah dengan jelas sekali mengatakan kita itu di dalam Yesus Kristus itu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kurang jelas apa itu? Itu jelas sekali sudah. Sehingga kalau ada ayat-ayat yang sepertinya tadi ya, seakan-akan bisa hilang, nah itu harus dijelaskan, dikaitkan dengan ayat-ayat yang lebih jelas. Jangan malah justru yang tidak jelas itu malah menjadikan yang jelas itu ngikut yang tidak jelas. Dulu lah keliru ya di dalam metode ilmu pengetahuan kan jelas sekali sudah. Kita kan justru dibantu dengan yang sudah jelas untuk menolong membuat lebih jelas yang tidak jelas. Bukan yang tidak jelas malah mengaburkan yang jelas. Dulu lah keliru malah. Nah sehingga sebetulnya tadi saya katakan ya jawabannya itu kan masih cuma seakan-akan kelihatannya. Dan kan memang betul kalau kita bicara soal keselamatan, bicara soal status dan relasi, itu kan memang kita bicara soal perspektifnya Tuhan. Perspektif Tuhan itu kan tidak dibatasi oleh dimensi ruang, materi, dan waktu. Sedangkan kalau kita bicara soal apa yang kita alami sekarang, itu kan memang yang kita bisa lihat kan ya cuma terbatasi oleh dimensi ruang, materi, dan waktu. Samalah jawabannya, pertanyaan mungkin seperti begini. Tuhan itu tahu segala sesuatu enggak? Tahu toh? Terus untuk apa saya ini berdoa? Kenapa kok kita ini perlu berdoa? Lu kan Tuhan sudah tahu segala sesuatu. Kan mirip pertanyaan sebelumnya tuh. Kan Tuhan kan sudah tahu segala sesuatu. Ya untuk apa saya itu berdoa? Lah mubazir ya atau useless, nggak ada gunanya. Ya. Kenapa kira-kira kita kok disuruh berdoa? Loh enggak, bukan soal singkat, panjang, lebar, ya toh, tinggi, dalam, terserah ya toh. Pertanyaannya, kalau Tuhan itu tahu segala sesuatu, kenapa kok kita ini berdoa? Kenapa? Kenapa kok kita bisa jawabnya relasi? Nah justru itu makanya Tuhan kan tahu segala sesuatu, ngapain kita ini berdoa? Tadi sudah betul jawabannya, membangun relasi. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh bangun relasi itu? Kalau yang nyuruh, oh Pak Amos, kamu doa itu nafas hidup orang Kristen. Oh disuruh manusia berarti kita tuh taat sama Tuhan ya. Oh celakalah kita. Kenapa? Mengawali dulu. Oke, teladan. Jadi sederhana jawabannya karena itu perintah Tuhan sudah. Firman Tuhan berkata toh, berdoalah senantiasa loh, bukan cuma Senin Kemis. Itu firman Tuhan mengatakan, walaupun Tuhan itu tahu segala sesuatu, ya tetapi Tuhan memerintahkan berdoa senantiasa. Kenapa? Karena itu untuk kebaikannya kita. Supaya kita ini bisa semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita kan tidak tahu masa depan kita. Ulangan 28 mengatakan dengan jelas. Hal-hal yang tersembunyi itu urusannya Tuhan. Tetapi yang dinyatakan kepada kita itu apa? Supaya kita itu melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi berkaitan dengan soal keselamatan, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, kita itu diselamatkan
Bukan karena kita itu melakukan sesuatu apapun sehingga membuat Tuhan berkata, oke dah karena kamu sudah jadi orang yang baik, makanya saya itu mau menyelamatkan kamu gitu. Kalau itu yang menjadi keyakinan kita, apa bedanya kekristenan dengan yang lain-lain? Ya sudah, nggak usah jadi orang Kristen aja sudah, jadi orang yang lain. Tapi kan kita bukan menyaksikan seperti itu. Kita menyaksikan dengan jelas. Bahkan ketika umat Israel itu sebelum diberikan 10 perintah, sebelum disuruh mentaati Tuhan, mereka itu sudah dimerdekakan dulu dari perbudakan. Itu sebenarnya sebuah gambaran nantinya di perjanjian baru. Kita itu sebelum membangun relasi dengan Tuhan, status kita itu sudah dimerdekakan terlebih dahulu. Yang kalau pakai bahasanya Tuhan Yesus kepada Nikodemus, sebelum engkau dilahirkan kembali, engkau tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Yohanes pasal yang 3 itu tadi. Nah jadi, menjawab tadi pertanyaan, kalau ada ayat-ayat yang sepertinya ya keselamatan itu bisa hilang, ya kita perlu memahaminya dari perspektif ayat-ayat yang lebih jelas. Karena saya yakin sebetulnya ayat-ayat itu lebih menekankan kepada soal relasinya kita dengan Tuhan. Mengingatkan kita supaya kita itu terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang namanya relasi, apalagi manusia, itu kan pasti bisa timbul tenggelam, bukan? Makanya kita terus didorong. Paulus juga mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Itu artinya apa? Ya kita perlu menghidupi status kita itu sebagai anak Tuhan. Statusnya tidak akan mungkin bisa hilang, tapi relasinya bisa naik turun. Dalam perjalanan kita itu mengikut Tuhan. Maka itu tidak boleh dipisahkan itu. Karena kita kan masih hidup di dalam dunia yang sedang digarap oleh Tuhan ini. Yang paling enak itu adalah penjahat yang ada di sebelahnya Tuhan Yesus. Tuhan terimalah aku ya. Tuhan Yesus berkata apa? Oh, nunggu kamu berbuat baik dulu yuk. Gimana mau berbuat baik kalau mau mati yuk. Yesus kan langsung berkata apa? Hari ini juga engkau bersama-sama Tuhan dengan Firdaus. Pertanyaannya, mau nunggu mau mati dulu baru mau percaya Tuhan Yesus sekarang? Kita kan tidak tahu kapan kita mati ya toh. Memang yang paling enak ya penjahat itu, tapi kan bukan teladan diberikan itu bukan adalah bicara soal nunggu mau mati aja baru percaya Tuhan Yesus kan enak ya toh. Bukan, tapi justru untuk menunjukkan bahwa keselamatan itu sepenuhnya anugerah Tuhan. Bahkan ketika kita tidak ada momen untuk berbuat baik, ketika kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan, Tuhan langsung berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi sebetulnya ayat-ayat tadi itu ya, yang kelihatannya sepertinya membuat keselamatan itu bisa hilang, itu karena bicara soal relasi. Namanya relasi kan kita bisa terus diproses oleh Tuhan. Dan masing-masing kita itu punya nantinya pengalaman yang berbeda. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang ya sangat-sangat mengasihi masing-masing kita. Tuhan itu ketika membentuk umat Tuhan itu bukan sekali lagi bukan kayak pabrik. Kalau pabrik itu kan produknya kan semua sama ya toh. Produk drill semua ribuan ratusan itu sama semua sudah supaya gampang gitu ya toh. Tapi kita bersyukur Tuhan itu memang mengasihi kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, dan relasi kita itu kalau pakai bahasa modern sekarang itu personalized. Jadi masing-masing kita ini nanti digarap sama Tuhan, beda-beda pasti nanti. Ada mungkin nanti di dalam relasi kita bersama dengan Tuhan itu cepat sekali kita bertumbuhnya. Baru setahun menjadi orang Kristen, itu sudah khatam membaca Alkitab satu hari, satu kali. Berarti 1 tahun itu 365 kali sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ada orang Kristen sudah setengah abad jadi Kristen, baru khatam cuma 5 kali. Jadi 10 tahun baru 1 kali.
Loh itu ada itu. Tapi apakah artinya keselamatannya hilang? Enggak. Relasi yang dibangun bersama dengan Tuhan, itu masing-masing tiap orang itu berbeda-beda. Makanya kita jangan suka nuding-nuding. Lihat diri sendiri. Makanya Paulus berkata apa? Ujilah dirimu sendiri. Bukan uji orang lain. Kamu sekatam belum? Kamu sekatam belum? Katamu piro kali? Ujilah diri sendiri. Sejauh mana relasi kita ini dibangun bersama dengan Tuhan. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, nanti akan tiba waktunya, kamu akan apa? Dikerangkeng apa? Diikat gitu ya, dibawa ke tempat yang kamu tidak kendaki gitu ya. Yang berbicara soal nanti dia itu meninggalnya seperti apa begitu ya. Oh, dia kan tidak terima. Dia ingin tahu. Terus kan, Tuhan, nunjuk Yohanes loh. Tuhan, kalau dia gimana? Yesus bilang apa? Kalau dia ini nanti tidak sampai, kalau dia ini pun tetap hidup, bahkan belum mati sampai ketemu aku datang lagi, itu bukan urusanmu. Tetapi kamu, ikutlah aku. Itu artinya apa? Tidak usah ngurus urusan rohani orang lain. Uruslah dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita mulai ngurus-ngurus yang lain, artinya apa? Banding-bandingkan ya. Wah itu kok katamnya kok baru sedikit, saya sudah banyak, kita bisa jadi sombong. Ya. Wah itu, gak sabar aku. Diajari berulang kali, cinta Tuhan, jujur, bolak-balik, ngapusi orang terus. Gak sabar aku. Stres sendiri kita. Itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Bagi jadi gembala-gembala itu ya, kalau terus mikirin itu jemaatnya si tok ini kok enggak berubah-berubah. Sudah, tidak usah dipikirin, didoakan aja Tuhan, kuserahkan ke dalam tanganmu, sudah gitu aja sudah. Tetap dilayani dengan sabar. Itu urusannya Tuhan dengan orang itu. Tanggung jawab kita apa? Dengan sabar melayani. Karena kalau kita terus berusaha untuk supaya orang itu cepat berubah, loh itu waktunya Tuhan kok. Bahkan mungkin Tuhan sengaja ngasih domba-domba sing dablek-dablek itu untuk melatih kita supaya sabar. Saya sama istri waktu menikah, ya saya ini orang Surabaya, istri saya orang Jember. Tahu Surabaya itu tahu ya wataknya kan bondo nekat, ya nggak sabaran. Istri saya juga orang Jember, kumpulannya sama orang Madura, ya toh keras gitu ya toh, nggak sabaran. Jadi kami berdoa Tuhan, tolong kami supaya kami jadi keluarga yang sabar. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas bukan, hamba Tuhan itu harus sabar. Seneng punya gembala hamba Tuhan ngamuan. Belum ngamuk. Mau? Nggak mau toh? Harus sabar. Saya juga nanti dikit-dikit ngamuk gitu ya toh. Jadi doa sabar. Dijawab doanya sama Tuhan. Dikasih anak yang sekarang double-nya kayak saya dulu waktu masih kecil. Ya Finley ya. Gimana jadi orang tua? Ya sabar. Ya Finley ya. Mantuk-mantuk dia, tahu dia. So, papa mama ya kadang marah ya itu ya. Ya samalah dalam pelayanan kita kepada jemaat, urusan hidup rohani itu kan memang sesuatu yang terus kita gumuli bersama dengan Tuhan. Dan masing-masing itu diproses oleh Tuhan. Dan itu luar biasa Tuhan kita. Dia tidak pernah katakanlah apa cari gampangnya, wes nanti 100 jemaat ini tak proses satu sama semua, jadi produknya sama semua gitu ya. Enggak. Masing-masing itu sama Tuhan digarap. Dan para pemimpin gereja itu punya tanggung jawab sebagai kata firman Tuhan, ya untuk menolong mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Yang perlu dilakukan apa ya? Belajar sabar sama mereka. Dan satu pengalaman saya cerita ya dengan anak saya ya. Dulu waktu dia itu masih kecil, mungkin dia sudah lupa sudah. Waktu dia itu umur 1 tahun, dia itu suka kempeng ya. Jadi ini jempolnya ini dikasih masuk mulut gini ya. Sampai pernah satu saat kami itu beberapa kali kami kasih hofungsan, obat bubuk obat Cina sing pahit itu loh, jempol gini. Kali gini dilepas sama dia. Tapi ya nak mempan, hari sudah besar dimasukkan lagi. Kita wis buat kita gimana cara supaya ini enggak jadi kebiasaan gitu loh.
Nah, waktu dia sakit, kita bawa ke dokter anak, kemudian kita akan sharing, toh dok ini anak saya ini gini-gini. Dokternya ngomongnya santai, oh enggak apa-apa ibu, nanti lama-lama hilang kok. Loh, saya enaknya ngomong ya toh. Tapi betulan, kita kita enggak mikir itu, kita percaya kok dokternya bilang gitu ya kita percaya aja. Betul. Setahun kemudian hilang dewek. Semua ada waktunya Bapak Ibu. Kadang kalau kita itu yang berusaha, waduh kepikiran itu ya stres sendiri memang. Nah, biarkan stresnya itu Tuhan yang stres. Tapi Tuhan kan tidak punya stres ya toh. Makanya kan Matius 11 berkata dengan jelas bukan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sudah berhenti sampai sana? Enggak, lanjut loh. Dikasih kelegaan supaya apa? Supaya hore, tidak ada beban. Enggak. Dikasih kelegaan supaya dikasih beban sama Tuhan loh. Pikul lakuk yang kupasang. Sebab bebanku ringan. Itu artinya apa? Diganti bebannya. Jadi jangan kita nih nanggung bebannya Tuhan, tetapi tanggunglah beban yang Tuhan berikan kepada kita. Karena beban yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih ringan. Kalau kita nanggung beban punyanya Tuhan, ya cari mati kita. Nah itu mungkin jadi khotbah lagi saya ini. Bapak-bapak, terima kasih penjelasannya. Ya. Oh ya, oke. Pak Mus bisa ini istirahat sebentar karena kita ada kue dan kopi teh. Mungkin bisa sebentar 2-3 menit untuk mereka minum sebentar Pak. Jangan 2-3 menit Pak, Oh. 10 menit Oh, Pak. 10 menit. 2-3 menit lah aku keselak Oh, iya, iya. repot. Baik, kita memberikan 10 menit untuk Bapak Ibu bisa ambil keluar. Ada teh, ada kopi, dan ada... Setengah 8 nanti, setengah 8 kembali. Ya, setengah 8 kita kembali, karena kita ada pertanyaan lagi. Ada berapa kali pertanyaan masuk dari Zoom. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin supaya bisa lebih rileks. Silakan, ada di depan, teh sama kopi. Silakan Bapak Ibu, bisa ini. Di depan Pak, di depan pintu. Di luar ada teh dan kopi, ada kue. Mungkin bisa dibagikan kuenya, teman-teman. Sambil menyiapkan pertanyaannya Bapak Ibu ya. Ada 3-5 buku untuk ini. Bapak Ibu yang di Zoom bisa minum kopi sendiri di rumah ya. Mungkin bisa tampilkan Zoom-nya. Kita lupakan. Ya, Bapak Ibu tunggu sebentar. Kita akan lanjut lagi nanti. Ini ada Pak Diki juga sama datang. Ya, nggak ikut. Bapak Ibu yang di Zoom bisa minum kopi sendiri di rumah ya. Kita minum kopi di sini dulu. Kasihan, enggak apa-apa. Ya. Ya, untuk Mas Lewi bisa ini ya, cari kopi sendiri atau wine boleh. Ada Pendeta Devi, ya di situ ya, sama Bapak Rio dan Ibu Grace. Ada Pak Bram, selamat datang Pak Bram. Datang Pak Diki.
Ya. Bapak Ibu kopi dan teh boleh masuk ke dalam, enggak apa-apa. Boleh minum di dalam, enggak apa-apa. Silakan dibawa ke dalam. Pak Petrus, enggak minum. Teh dan kopi bisa dibawa ke dalam sambil minum di dalam. It's okay. Bapak Ibu, waktunya 3 menit lagi, 2 menit lagi kita mulai.
bisa nggak apa-apa masuk ke dalam sambil ngobrol di dalam, nggak apa-apa. Kopi. Yang di bawah bisa naik ke atas. Sudah ada pertanyaan ya? Rasanya wajah-wajah udah ada yang mau bertanya ini. Yuk, orang-orang di bawah semua naik ke atas. Thank you. Oke, waktu tinggal 10 detik, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam. Mungkin kamera bisa dibuka lagi, Mar? Nah, nanti pas penutup aja. Silakan Bapak Ibu, di luar bisa segera di luar bisa masuk. Kita akan mulai lagi. Ya, terima kasih yang masih bertahan di Zoom, Bapak Ibu. Kita akan mulai lagi untuk sesi tanya jawab ya. Baik, Pak Amos sudah siap dan kita segera bisa masuk Bapak Ibu yang di luar. Mohon kerjasamanya. Pak Hadi, Vicky Hadi, ayo. Pak Mahendra, Pak Hadi, Pak Franky, dan teman-teman youth silakan masuk. Baik, kita langsung mulai ya. Siapa yang ingin bertanya di tempat ini? Saya lagi lihat Pak Negol mau tanya, mic-nya sambil nanti saya tanyakan soal yang di Zoom. Silakan Pak Negolan. Sudah? Tadi banyak orang, sekarang kok kosong. Masih di luar, Pak. Takut bertanya. OTW Pak, OTW. Terima kasih Pak Amos. Kenalkan saya Nenggolan. Itu marga saya. Kalau nama saya M. Saya mau tanya. Tadi kan Pak Amos pemaparannya bagus sekali. Sekali selamat, tetap selamat. Status kita selamat. Dan ada relasi pada Tuhan. Tapi sekarang bagaimana orang yang relasinya itu separuh, tidak sepenuhnya? Sebab ada dalam Matius 7:21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Ini Pak, ya, banyak orang Kristen katanya selamat, tapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Apakah tetap selamat? Terima kasih. Terima kasih Pak Nainggolan pertanyaannya. Yang ketika Yesus berkata bukan orang yang berkata ini Tuhan itu ya, masuk kerajaan Allah. Ketika kita membaca perikop itu Yesusnya mengatakannya kapan, Pak? Peristiwa itu terjadinya kapan? Di perikop itu. Bukan hanya orang yang mengaku Tuhan. Itu adalah pernyataan yang Yesus ungkapkan, kejadian pada waktu hari
penghakiman. Perikop itu kan bicara soal hari penghakiman sebetulnya. Dan di hari penghakiman kan memang ditunjukkan semuanya. Oh, ternyata yang waktu sebelum sampai hari penghakiman itu kelihatannya baik, oh ternyata punya motivasi yang enggak baik. Karena kita tidak akan pernah bisa lihat hatinya manusia, toh. Kan di hari penghakiman kan semua nanti akan disingkapkan. Jadi kalau sekarang, ya kita tidak bisa tahu, Pak. Itu kan ada hari penghakiman nanti itu. Kan poinnya kan di sana sebetulnya. Makanya kan sekarang kan sama Tuhan, kita itu diminta untuk belajar, hidup, semakin mentaati Tuhan. Menjadi garam dan terang dunia ini. Karena secara psikologis, ya, ketika kita ini mengaku sebagai anak Tuhan dan kemudian di dalam perjalanan hidup kita semakin menghidupi, ya, hidup di dalam ketaatan, itu membuat kita juga semakin mantap kok. Memang saya ini anak Tuhan kok. Kenapa? Karena saya melihat perubahan di dalam hidup saya. Dan itu kan juga menjadi kesempatan kita untuk bisa menyaksikan karya Tuhan itu, bukan? Jadi bukannya semakin memantapkan keyakinan keselamatan kita, karena Tuhan berkarya, mengubahkan, juga itu bisa menjadi momen kita menjadi berkat menyaksikan. Saya ini lahir dari keluarga non-Kristen, Pak. Boleh katakan saya ini orang Kristen pertama di keluarga. Kenapa adik saya yang setelah saya itu mau menjadi Kristen, itu karena memang adik saya melihat perubahan yang ada dalam hidup saya. Saya sebelum percaya Tuhan, ya, saya itu kelas 2 SD, Pak, sudah rokokan, Pak. Saya itu dulu tinggalnya itu di Kerembangan, Pak, di dekatnya Kawung sana, Pak. Ya, jadi berkelahi apa itu ya. Orang Surabaya kan suka M ya Pak ya. Yang suka ngomong yang diawali dengan huruf J itu loh Pak. Ya makanya kan suka M ya orang Surabaya itu. Ya. Dan saya ini ya sejak kecil ya suka melakukan ngomong yang seperti gitu-gitu. Nah tetapi saya sama mengenal Tuhan itu Tuhan mengubah hidup saya. Dan itu adik saya melihat itu. Selain juga memantapkan saya ini memang sedang digarap oleh Tuhan, ya. Itu juga menjadi momen saya untuk saya bisa menyaksikan karya Tuhan itu, sehingga adik saya bisa juga mengenal Tuhan. Jadi perikop yang tadi Bapak sampaikan itu bicara soal hari penghakiman, Pak. Itu memang semuanya akan dibukakan sudah dengan jelas. Dan juga untuk mengajar kepada kita. Karena kalau kita memang mengaku sebagai anak Tuhan, makanya kan sama juga di surat Yakobus kan dikatakan itu. Kalau kamu berkata, aku punya iman, ngomong tok, maka Yakobus kan melanjutkan, aku akan menunjukkan lewat perbuatan. Supaya kita ini tidak omdo, tidak omong doang saja. Itu sebetulnya yang mau ditekankan. Karena kan di mana-mana lah, kalau kita cuma sekedar omong doang itu kan juga nggak ada gunanya. Gambarannya mungkin seperti begini Pak. Katakanlah misalkan ya ada seorang, maaf ini bukannya saya merendahkan sebuah gender gitu ya. Tapi ini gambaran aja. Katakanlah ada seorang gadis gitu ya. Yang lahirnya itu jelek sudah wis. Pokoknya jelek wis. Jadi Bapak Ibu yang punya gambaran seorang wanita yang jelek, gitu ya, kalikan 1000 kali sudah wis. Jadi lahirnya itu sudah jelek sudah, sehingga sampai orang tuanya itu tidak mau, akhirnya dibuang dia. Dia tidak tahu karena apa, ternyata bisa hidup, ya. Tapi karena tidak ada keluarga, akhirnya dia hidupnya itu dari mengais-ngais tong sampah. Dan karena sudah jelek sekali ya jelas mau cari pekerjaan tidak akan mungkin ya. Karena kalau kita itu cari pekerjaan kan pastikan misalkan cari karyawan atau apa. Salah satu prioritas kan dikatakan apa? Berpenampilan jelek begitu. Kan enggak ya toh, berpenampilan menarik.
Ini gadis ini sudah masuk hitungan sudah. Wis pokoknya jelek sekali sudah. Nggak tahu ada apa gitu ya, toh tiba-tiba pada suatu hari ada seorang putra mahkota melewati jalan itu. Ketika putra mahkota itu melewati jalan itu, melihat gadis yang jelek sekali, yang bau, yang apa, tiba-tiba putra mahkota itu jatuh cinta. Kan nggak mungkin ya, gadis yang jelek itu berkata, ini jatuh cinta sama saya gara-gara apa? Gara-gara saya ini welek, gak adus, makanya dia itu mau sayang sama saya. Coba kalau saya itu cantik, wangi, dia gak akan mungkin jatuh cinta sama saya, kan gak akan mungkin toh berkata begitu toh. Itu namanya anugerah, karena cinta. Dari mata turun ke hati. Ya, jadi putra mahkota itu kemudian turun dari keretanya, kemudian berkata sama gadis yang welek, yang bau itu, kau kujadikan permaisuri. Ya sudah, menikah. Ya statusnya sudah pasti ya toh, menikah. Kalau cuma dibawa ke istana tapi tidak dinikahi, ya mungkin dianggap jadi pembantu atau apa gitu ya toh. Tapi ini dinikahi, statusnya jelas sudah permaisuri. Dan belajar. Kalau dulu ini apa? Makannya itu pakai jari ya. Kan ngais-ngais tong sampah gitu ya. Sekarang jadi permaisuri masak makannya pakai jari lagi ya, dilatih pakai piring, pakai sendok garpu gitu ya. Ya butuh proses, dilatih ya di dalam relasinya sebagai seorang permaisuri itu tadi. Masih ada kemungkinan, ya. Nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia bangun gitu ya, tiba-tiba dia itu kangen. Rasanya makanan di tong sampah itu seperti apa? Bisa aja dia itu kabur gitu ya, tuh dari istananya cari tong sampah gitu dimakan gitu ya. Tapi kan sama putra mahkotanya, sama suami pasti dicari itu. Ayo, bukan begini, kamu itu sudah jadi permaisuri, bukan begini lagi gaya hidupmu. Ayo balik lagi. Itulah Pak yang saya katakan keselamatan itu, bicara soal status dan relasi itu sekaligus tidak bisa dipisahkan. Dan nanti dari penghakiman, itu semua akan dibuka menjadi nyata. Siapa yang sesungguhnya memang adalah anak Tuhan yang bukan cuma omong doang aja, tetapi yang menghidupi jadi dirinya sebagai anak Tuhan itu. Mudah-mudahan menjawab Pak. Silakan Bapak. Heri. Oke, nggak apa-apa. Langsung bertanya dua dulu Pak ya. Langsung Saya, dijawab. Pak. Saya dulu Pak. Terima kasih Kesempatan untuk yang mudah. penjelasannya Bentar. terkait keselamatan itu memang status dan tidak bisa dipisahkan juga bahwa sekaligus relasi dan bukan birokrasi. Saya hanya ingin menanyakan kapan orang percaya ini menerima status diselamatkan, terkait dengan apakah orang percaya itu dinyatakan diselamatkan itu kalau dikaitkan dengan baptisan, harus dibaptis atau bagaimana, atau kalau memang misalnya ada kasus, karena sempat terjadi juga di dalam keluarga kami, itu ada nenek muslim, kemudian di akhir dia sakit, kita doakan, pendeta datang doakan, terus dia meminta kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan, dan di akhir sebelum dia meninggal, dia menyatakan percayanya kepada Tuhan Yesus. Kita terlepas dari ini, bukan menghakimi atau tidak, tapi yang ingin saya tanyakan. Kadang orang merasa, wis sebab dibaptis turun. Ya, ini supaya kita semua juga punya gambaran yang jelas tentang status ini yang seperti apa yang diselamatkan. Apakah harus dibaptis? Terkait lagi dengan, karena banyak orang kan buru-buru nih, wah mumpung durung baptis cepat-cepat dibaptis. Seandainya nggak cepat dibaptis, tapi dia percaya sama Tuhan, diselamatkan nggak? Pertanyaan itu.
Itu Pak. Ya. Ya. Terima kasih pertanyaan. Tadi satu lagi ya, dari sekalian ya. Ya. Ya, saya Ya. Pak. Oke. Mewakili dari kaum muda Pak. Wis. Wih, Ada yang nggak terima Pak ngomong saya itu Pak. ngaku-ngaku muda ya. Ini Pak, menanggapi pemahaman atau pengajaran doktrin sekali selamat, tetap selamat Pak ya. Itu kalau ada sisi negatifnya tadi Pak sampaikan sudah dapat tiket, jadi seakan-akan sudah selamat sehingga kehidupannya bebas-bebas saja, sekarang PDW. Kalau melihat untuk yang pemahaman yang seberangnya, keselamatan bisa hilang, itu ada positifnya Pak. Jadi ketika ada pemahaman seperti itu, orang itu benar-benar menjaga keselamatan itu supaya tidak hilang. Nah, pertanyaannya Pak, kalau saya sih nggak ada masalah Pak, keselamatan itu hilang atau sekali selamat tetap selamat, nggak ada masalah dengan saya. Yang penting saya mengerjakan keselamatan itu dengan baik. Urusan saya diselamatkan itu bagian Tuhan. Pertanyaannya Pak, apakah boleh dibenarkan saya memakai pemahaman dua-duanya itu Pak, mengkombinasikan? Ya saya sekali selamat tetap selamat, saya percaya, saya meyakini kalau keselamatan itu bisa hilang, positifnya saya benar-benar menjaga, jadi sehingga hidup saya tidak ngawur, tidak sembarangan. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya jawab dulu yang anak muda ya Pak ya. Ya, biar mereka semangat gitu Pak. Gitu. Jadi kembali lagi ya, saya katakan kenapa itu status sekaligus relasi, karena itu kalau dipisah ya, bukan menjadi satu kesatuan, nanti bisa jatuh ke salah satu ekstrem itu tadi. Kalau yang cuma bicara penekanannya hanya menekankan status tanpa relasi, ya pikirannya yang penting saya punya tiket, setelah itu saya hidup saya nanya sendiri. Tetapi kalau hanya menekankan pada relasi, statusnya itu tidak pasti, ya. Saya ini sudah selamat atau enggak ya? Tapi yang menekankan pada relasi, yang penting saya itu taat sama Tuhan, tapi saya itu tidak yakin, tidak pasti saya ini sudah selamat atau enggak. Itu ekstrim yang berbeda. Kenapa? Membuat hidup kita jadi ragu-ragu terus. Dan kita jadi tidak punya satu keyakinan. Dan kita tahu bahwa kalau kita ini hidup tanpa ada satu keyakinan itu repot. Contoh paling gampang ya. Tiap kali kita ke kafe begitu ya. Apakah kita pasti akan bertanya sama baristanya itu ya, yang buat kopi ya. Tanya gini, Mas atau Mbak, di kopi saya ada sianidanya enggak? Kalau sekali mungkin tanya, ya mungkin dianggap guyon lah, enggak apa-apa gitu ya toh. Tapi tiap kali ke sana ditanya, ada sianidanya enggak? Ada sianidanya enggak? Itu kira-kira gimana? Nyaman enggak? Enggak nyaman toh? Tapi kenapa kita kok enggak pernah tanya? Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara enggak pernah tanya ketika ngafe, di kopi ini ada sianidanya enggak? Why? Karena kita secara enggak sadar, we believe, yakin, percaya baristana itu enggak akan ngeracuni saya dengan sianida. Ada amin saudara? Oh puji Tuhan bilang amin. Karena kita punya keyakinan, makanya kita itu bisa menikmati hidup. Ada kepastian, makanya kita itu tidak ragu-ragu ngafe dimanapun. Coba kalau kita selalu ragu, kopi yang saya minum ini ada sianidanya enggak ya? Kita enggak pernah pasti, enggak pernah yakin. Susah kita ke Starbucks, susah kita ke Excelso, susah kita ke Kopi Kenangan, susah kita ke Janji Jiwa, susah kita ke Mixe misalkan ya toh. Siapa tahu sianidanya bisa ditambahkan di yang lain-lain misalkan begitu. Tapi karena kita ada keyakinan, ada kepastian, mereka tidak akan mungkin meracuni saya, kita beli. Kita menghidupi ini dengan sukacita bukan? Kita minum itu dengan sukacita bukan? Kenapa? Yakin saya tidak ada sianidanya. Coba kalau kalian tidak yakin dan tidak pernah pasti, repot mau minum, suruh nyicipi temen, minum di sini. Seperti itu Pak. Jadi itu merupakan satu hal yang penting, status dan relasi itu tidak boleh dipisahkan. Karena kalau cuma salah satu itu nanti pasti jatuh ke satu ekstrem yang lain nantinya, ekstrem yang satu atau ekstrem yang lain. Mudah-mudahan menjawab Pak ya. Baptisan menyelamatkan atau tidak?
waktu penjahat yang di sebelah Yesus itu percaya sama Tuhan Yesus, Yesus berkata enggak, "Sik, cari banyu dhisik, golek banyu sik ini. Tak baptis sik kamu." Kan enggak toh? Kan langsung bilang, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Nah pertanyaannya, kenapa kok kemudian kita ini tetap perlu membaptis? Walaupun kita ini selamat, misalkan begitu. Kenapa? Ya sama pertanyaannya. Kenapa kita ini berdoa? Walaupun kita tahu Tuhan itu Maha tahu. Kenapa kok kita tuh membaptis? Ya karena perintah Tuhan. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka. Ya, makanya kita baptis kenapa? Bukan karena soal kamu selamat atau tidak selamat, karena saya itu mentaati perintah Tuhan. Salah satu bukti, salah satu aspek kita ini menunjukkan jadi diri kita sebagai murid Tuhan itu adalah lewat baptisan. Apalagi di zaman gereja mula-mula, untuk bisa dibaptis itu nunggu minimal 2 tahun. Kalau sekarang di sini berapa tahun baru bisa dibaptis? Oh 6 bulan cuman. Tahu kenapa kok minimal nunggu 2 tahun? Ya karena mereka kan di masa penyiksaan itu. Nanti kalau ada mata-mata yang menyusup gitu, nanti mereka ketahuan tempat-tempat persekutuan mereka digerebek, repot. Mereka kan ibadahnya kan di gua-gua, di kuburan-kuburan. Orang-orang Kristen mula-mula. Makanya mau dibaptis itu nunggu 2 tahun, dilihat betul-betul lah kamu ini memang seorang anak Tuhan. Dan betul-betul diperlengkapi, dibekali, karena tidak gampang. Makanya ketika mereka itu dibaptis, di salah satu formula, di gereja mula-mula, itu formulanya itu bicara dengan jelas. Jadi yang mau dibaptis ini, ya, ngaku. I testify, aku bersaksi, melawan iblis, melawan penghulu-penghulu kegelapan, melawan pemerintah-pemerintah yang menolak Tuhan. Jadi termasuk pemerintah Romawi. Saya mempercayakan hidupku kepada Tuhan, baru kemudian dibaptis. Harus ngomong itu. Itu kalau didengar sama orang-orang yang tidak kenal Tuhan, ya repot. Makanya kan di zaman itu pun sudah beredar rumor-rumor yang nggak sedap. Karena apa? Karena memang kebanyakan kan persekutuan-persekutuan, ibadah-ibadah itu kan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ketika masa penganiayaan mereka dikejar-kejar. Ya harus sembunyi, kenapa? Orang-orang Kristennya itu sama Nero setiap malam dijadikan lampu. Disalib mereka, disalib terus dikobong. Tiap malam jadi lampu. Jadi mereka harus sembunyi-sembunyi. Makanya ada rumor-rumor, dikatakan bahwa itu pengikut Yesus itu kanibal. Kenapa? Karena ya pernah dengar itu, di persekutuan itu berkata, makanlah inilah tubuhku, minumlah inilah darahku. Bukan kanibal itu. Itu ada tuh di catatan sejarah itu ada surat yang ditulis kepada kaisar itu. Ini memang kanibal ini mereka, kita perlu untuk ini apa? Menganiaya ini, membereskan ini orang-orang yang menolak Tuhan, menolak dewa. Kan tidak menyembah kaisar, dianggap justru orang-orang Kristen mula-mula itu dianggap ateis di zaman itu. Karena mereka tidak menyembah dewa, mereka menyembah manusia, bukan? Bahkan dianggap kanibal. Tiap kali dengar ada makanlah tubuhku, minumlah darahku, kanibal. Jadi mudah-mudahan menjawab, Pak. Jadi kalau memang dalam hal tertentu kita tidak bisa membaptis, ya itu tidak akan berpengaruh sama keselamatannya mereka sih memang. Sekali lagi keselamatan itu bicara soal status dan relasi seseorang itu bersama dengan Tuhan. Tapi kalau memang dalam hal yang normal seperti begini, ya, apalagi kalau kita lahir dari keluarga Kristen, ya berilah dirimu dibaptis. Kenapa? Itu wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Katanya mau ikut Tuhan, dan semasa kita masih diberikan kekuatan, kemampuan, fasilitas, dan sarana untuk kita bisa mentaati, kenapa tidak? Karena kalau memang ada kondisi di mana kita tidak akan mungkin bisa mentaati, ya mau gimana lagi? Begitu Pak, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Mas, ada pertanyaan dari Zoom, Mbak. Ya. Ini mungkin 3 pertanyaan yang mirip-mirip, tapi saya akan rangkum.
Apakah mereka yang dulu pernah jadi Kristen lalu pindah agama disebut hilang keselamatannya? Yang kedua, apakah mereka jemaat Tuhan yang tidak ke gereja atau lama tidak ke gereja, apakah hilang keselamatannya? Ini pertanyaan mungkin mirip esensinya, tapi nanti mungkin Bapak bisa jawab. Sebenarnya ada jawabannya tadi Bapak jelaskan, tapi mungkin bantu jawab lagi. Itu. Satunya tanggapan bilang terima kasih untuk penjelasannya dan sebagainya. Ya, oke, terima kasih Pak. Sama tadi satu pertanyaan yang di luar topik. Ini Zoom ya? Oh bukan, yang luar topik ada lagi. Oke, jadi jawabannya sekali lagi sama ya, itu bicara soal relasi. Yang bisa kita katakan mereka pada saat itu sedang dalam posisi tidak taat sama Tuhan. Apakah mereka kehilangan keselamatannya? Ya itu nanti di hari penghakiman nanti Tuhan akan menyatakannya kepada mereka. Dan itu bukan urusan kita untuk bertanya, kamu selamat atau enggak. Urusan kita apa? Kita selalu mendorong, ya, selalu menguatkan, mendoakan supaya orang-orang yang menjadi pindah agama misalkan itu kembali kepada Tuhan. Ya kita bisa berdoa supaya mereka betul-betul bisa hidup di dalam ketaatan, bahkan betul-betul bisa menyaksikan jadi diri mereka memang sudah diselamatkan. Jadi jangan malah dituduh, oh, kamu ini nanti masuk neraka. Ternyata yang masuk neraka malah saya. Nanti itu kan baru ketahuan gitu. Yang bisa kita lakukan apa? Ya kita doakan, kita support, kita dorong, jangan malah dibenci, jangan malah dibiarkan. Karena justru komunitas umat percaya kan seperti itu. Karena kalau sudah masing-masing saling nuding sini, nuding sana, selamat nggak selamat, ya disitulah iblis bekerja, akan memecah belah gereja. Ya doakan, ya kita sabar, ya sabar sekali lagi ya, gembala-gembalanya ini bisa sabar ini ya. Karena gini, karena ini dalam pelayanan ya, saya sharing aja, bukan di gereja sinilah, di gereja yang lain gitu ya. Seringkali ada gembala itu ya, ketika lihat ada jemaat atau bahkan mungkin majelis gitu ya, yang dua blek atau apa, itu yang seringkali tanya begini, atau pikirannya begini gembala itu, ini paling orang ini belum lahir baru ini ya. Makanya terus kok hidup di dalam dosa begitu. Jadi belum dosa menghakimi, oh ini pasti tidak selamat ini, makanya berbuat dosa terus. Wait, sekali lagi, tiap-tiap kita nih perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan itu beda satu dengan yang lain. Ada yang dewasa itu cepat, ada yang dewasa itu lambat, bahkan kayak siput. Yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin gereja itu apa? Mendampingi, memperlengkapi mereka supaya mereka bisa semakin dewasa. Efesus pasal yang ke-5. Itu harus dilakukan, bukan terus malah nuding-nuding, kamu sudah lahir baru belum? Sudah lahir belum enggak ya? Kan sama juga itu KKR gitu ya, KKR Sanatang. Siapa yang mau percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hari ini ada satu pemuda angkat tangan gitu ya. Minggu depannya saya KKR lagi. Siapa yang percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Minggu lalu pemuda ini sudah angkat tangan terima, tapi dia angkat tangan lagi begitu. Tiap minggu kayak gitu angkat tangan terus, itu kan jadi agak aneh ya toh. Kenapa? Seakan-akan dia itu kok enggak yakin toh Tuhan itu sungguh-sungguh sudah menyelamatkan dia. Yang perlu digumuli adalah apa? Apakah memang saya mau untuk terus diproses, dibentuk oleh Tuhan? Itu aja sudah sebetulnya. Jadi ada banyak kondisi memang orang-orang itu bisa jatuh dalam dosa. Bahkan dosa yang sama, tiap-tiap orang itu bisa jatuhnya itu bisa macam-macam caranya. Dengan cara yang gampang, dengan cara yang susah, terpaksa, atau apa namanya, kan Daud kan berdoa toh di dalam Mazmur toh, ya ampunilah aku dosa-dosa yang aku tahu, bahkan dosa-dosa yang tidak aku sadari. Ya karena kita memang terus bergumul itu bersama dengan Tuhan. Dan Yesus berkata dengan jelas bukan, janganlah menghakimi terus-menerus. Maksudnya apa? Ya setelah kita tahu, kita tegur orang itu berdosa, orang itu tadi ya pindah agama, kamu ini loh sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang itu ngotot. Karena jujur aja begini ya, kita bicara soal kasus nyata sudah wes. Katakanlah ada seorang pemudi, ya, pemudi Kristen. Dia hidup di bawah kondisi yang miskin melarat. Ya.
Memang gereja membantu dengan pelayanan diakonia, tetapi tidak cukup, misalkan begitu. Terus kemudian ada seorang pemuda yang non-Kristen, mau menikahi dia, tapi dengan syarat ya pindah agama. Nah karena kondisi ekonomi akhirnya dia pindah agama. Saya mau tanya, yang ikut berperan membuat pemudi Kristen itu punya peran kesalahan, membuat pemudi itu pindah Kristen, pindah bukan jadi Kristen lagi, itu siapa? Yo gereja. Wong ada sing miskin-miskin kok dibiarno. Diberdayakan. Supaya apa? Supaya bukan gara-gara alasan ekonomi akhirnya dia itu pindah agama. Jangan terus marah-marah dimurtad-murtad, kamu murtad, kamu masuk neraka, kamu sing salah ya gerejane kok. Wong ada orang miskin tidak dibantu, tidak ditolong, diberdayakan, bisa dapat pekerjaan, minimal dia bisa survive sehingga ekonomi itu tidak lagi menjadi salah satu alasan dia itu pindah keyakinan, kepercayaan. Ya gerejane sing salah. Kok sing salah no sing pemudi nih? Gerejanya cuma seneng terima perpuluhan. Enggak repot ya, tidak ada bedanya gereja dengan yang lain-lain. Ini tantangan bagi kita memang. Jadi bagi saya bukan soal siapa yang selamat atau siapa yang tidak selamat, tapi lebih pada soal sampai sejauh mana kita ini mau menghidupi jadi diri kita sebagai umat Tuhan ini, mentaati Tuhan. Itu yang lebih seharusnya kita tumbuh kembangkan. Ya mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Pak Amos. Saya Bapak satu, nanti Bapak yang kedua ya Pak ya. Oke, bisa mic-nya? Kita sampai 8.15 ya Bapak Ibu ya. Cek. Halo Mbak, Halo, Mbak. perkenalkan nama saya Jaholber Siringoringo, saya dari Medan juga. Ya, saya orang tua PPA. Ini saya mau cerita, ada satu case di jemaat gereja saya. Setahun terakhir dia itu sakit, kembali lagi ke sakit tadi, masalah selamat tadi. Setahun terakhir sakit, tapi sebelumnya memang dia sudah, kita tahu dia sekeluarga masuk Kristen, ya, dan anaknya juga sempat, anak perempuannya sempat jadi singer di tempat kami. Dalam setahun terakhir kita sering besuk, sering kita layani. Si bapak ini mengatakan, ya saya percaya Tuhan Yesus. Dan saya kalau sembuh nanti saya akan melayani lebih giat di gereja, saya akan membantu gereja. Selama sakit, bapak ini nggak pernah ke gereja, hanya ke gereja itu adalah istrinya dan anaknya yang kecil. Ya. Nah, ketika dia mau menjelang akhir hidupnya, dan akhirnya memang dia benar-benar memang sudah parah, akhirnya dia dipanggil Tuhan. Ketika itu kita dari gereja sudah akan mengurusnya itu ke pemakaman. Tetapi ternyata seorang anaknya mengatakan yang laki-laki itu tidak bisa. 3 tahun yang lalu bapak saya ini sudah mengucapkan syahadat waktu ketika adiknya perempuan nikah. Nah akhirnya si ibu ini sendiri pun nggak bisa ngomong apa-apa, akhirnya si bapak ini dimakamkan secara muslim. Ya kita memang dari gereja mengatakan bahwa membesarkan hati si ibu ini, si bapak memang dimakamkan secara muslim, tetapi ketika dia sudah, sewaktu di akhir hidupnya, kita sudah menyatakan bahwa bapak lepaskan pengampunan bapak dan tetap harus percaya pada Yesus. Bapak ini mengatakan, iya saya percaya pada Yesus. Nah, ada beberapa pertanyaan yang dari jemaat-jemaat lain mengatakan, bagaimana nasib si bapak ini? Apakah dia selamat apa enggak? Nah, kita memang ibu gembala kami mengatakan, itu Tuhan yang akan memberikan keputusannya. Jadi pertanyaan saya itu bukan masalah keselamatan, memang itu kembali ke Tuhan karena kita bukan menghakimin Pak ya. Kita sebagai orang percaya, bagaimana cara kita untuk melayani keluarga ini dan keluarga yang lainnya supaya, dan orang-orang sekitarnya supaya bahwa kita ini tetap memberikan penjelasan tentang keselamatan kepada keluarga mereka dan orang-orang sekitarnya, dan yang pelayanan apa yang seperti apa yang real benar-benar kita kasihkan kepada mereka supaya mereka juga bisa mendapat keselamatan kasih karunia itu Pak. Jadi karena memang
di kami memang rata-rata memang penjangkau kaum Kedar. Cuman kadang-kadang ada yang kita lupa, ada yang kita nggak tahu, karena keluarganya ini memang agak keras juga ya. Memang. Mungkin seperti itu Pak. Pelayanan apa seperti yang lebih real masuk untuk ini mereka, menjangkau mereka kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi ada dua bagian firman Tuhan yang saya ingat. Yang pertama jelas firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, dan orang itu bisa mengenal Tuhan ya karena pasti mendengar firman Tuhan. Caranya bisa macam-macam. Ya, kalau di teman-teman kita yang di mana di negara-negara Timur Tengah itu banyak bersaksi mimpi, ya, didatangi sama sosok yang kemudian mereka itu sadar itu Tuhan Yesus. Itu macam-macam caranya. Tapi firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan Yesus sendiri mengatakan dengan jelas bukan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Jadi bagi saya adalah, apalagi kalau Bapak itu sudah dengan jelas-jelas kita dengar ya, mau mengaku percaya, itu sekali lagi bukan pengakuannya itu yang membuat dia itu selamat, ya, tetapi itu sebuah kesaksian bahwa memang dia menyatakan kerinduannya untuk bisa mengikut Tuhan. Dan itu sebenarnya sebagai semacam sebuah kesaksian yang baik, yang menegaskan juga. Oh, yes. Itu kurang dekat. Oh, ini kurang dekat ya. Terima kasih. Jadi tinggalkan aja ibunya. Kita bukan bicara soal karena kekristenan sekali lagi sudah lewat itu yang ritual-ritual itu ya. Di Perjanjian Lama itu kan masih ada sebagai gambaran yang kemudian digenapi dalam Tuhan Yesus toh. Ritual-ritual yang macam-macam itu ya, sembayangan atau apa, semua korban-korban itu kan semua sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita kuatkan aja bahwa mau pakai ritual macam apapun, ya, ketika kita yakin, kita tahu bahwa orang itu sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, ya dia tetap adalah miliknya Tuhan. Karena sekali lagi Yesus berkata dalam pasal 10 tadi itu, tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tanganku. Ya. Kalau memang orang itu milik Tuhan, ya pasti akan selamat sudah. Apalagi orang itu sudah ngaku, ya bagi saya ini semacam satu kesaksian yang kita bisa berikan. Kecuali kalau orang itu tidak pernah mau ngomong dengan jelas ya, kita kan tidak bisa nebak-nebak isi hati orang, ya. Sehingga kita bisa tegaskan itu. Dan apalagi di dalam dunia misiologi pun, khususnya di tempat-tempat yang seperti tadi itu Pak, itu ada yang namanya silent Christians, orang-orang Kristen yang memang tidak bisa untuk menyaksikan dirinya secara eksplisit. Kenapa? Karena bicara soal keamanan keluarganya. Ya misalkan ya, saya Kristen, tapi istri sama anak-anak saya belum. Itu kalau saya belum sudah kemudian bersaksi ya, oh saya Kristen ini istri sama anak saya bisa ikut dibantai, walaupun mereka itu belum Kristen. Jadi apa yang saya lakukan ya, saya tetap percaya sama Tuhan sambil berdoa, berusaha untuk menginjili sama anak saya. Tetapi di dalam hal sehari-hari ritual yang saya lakukan ya seperti yang saya lakukan di dalam agama saya sebelum saya itu percaya Tuhan. Jadi saya berdoanya ya sesuai dengan aturan agama yang saya masih secara KTP itu ya. Jadi itu yang saling Kristen itu seperti gitu. Jadi kalau di kekristenan sih ada namanya Kristen KTP, ya cuma KTP-nya dari Kristen tapi bukan orang Kristen. Nah kalau yang di saling Kristen itu di KTP-nya saja apapun ya agamanya, menjalani ritual-ritual agamanya itu, tetapi isinya itu adalah misalkan sembayangnya, kan sembayang kan dalam hati ya toh, sembayangnya ya kepada Tuhan Yesus, walaupun mungkin pakai ritual-ritual agamanya. Ya. Misalkan kalau yang ini yang beragama yang doanya itu pakai dupa misalkan, ya sudah dupanya tetap dipakai, tetapi doanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus sekarang. Sampai nanti ketika ya setelah dia PI sama istri sama anak-anaknya, istri sama anak-anaknya itu percaya, maka mereka kemudian akan keluar dari wilayah negara itu atau wilayah tempatnya itu. Kenapa ya? Karena mereka jelas tidak akan bisa bertumbuh. Dan pasti jiwa mereka terancam. Jadi mereka harus keluar. Biasanya akan ada gereja-gereja yang akan menerima mereka. Jadi seharusnya memang kalau kita
mengirim misionaris di tempat-tempat yang seperti begitu, tanggung jawab gereja itu seharusnya bukan hanya sekedar ngirim misionarisnya, tapi juga bagaimana supaya bisa ini ya, menjaga keselamatan hidup daripada petobat-petobatnya ini. Ya, karena kan di wilayah itu mungkin masih garis keras sehingga yang pindah agama itu harus dibunuh atau apa gitu ya. Itu di misiologi sekarang ini sudah banyak berkembang model-model seperti begitu, Pak. Karena tadi itu kita kan juga tahu bahwa kita perlu juga menjaga hidup orang itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Cek. Ya, nama saya Calvin. Ya, saya sependapat dengan penjelasan Bapak tentang keselamatan itu adalah suatu status dan juga ya relasi, dan itu bukan dari kita, tetapi itu dari Tuhan, dari Allah sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Dia adalah seorang murid Yesus yang begitu setia, dan sampai pada akhirnya dia yang menjual Yesus, dan dia menyesali perbuatannya, lalu dia membunuh diri, begitu istilah membunuh diri. Bagaimana dengan status dan relasinya itu? Terima kasih, itu saja. Ya, kalau Yudas Iskariot kan jelas dikatakan dia itu kan memang beda ya, sesuai kesaksian Alkitab ya. Kalau Petrus itu kan walaupun menyangkal Tuhan, itu Tuhan sendiri yang kemudian memproses ya. Sedangkan kalau Yudas itu kan tidak ada catatan dia itu diproses oleh Tuhan. Ya, jadi kemungkinan besar dia memang bukan orang yang diselamatkan. Ya, kemungkinan besar saya katakan. Sekali lagi saya kan bukan Tuhan. Ya. Cuma kalau dari lihat catatan-catatan Injil, ya, ketika dia itu menjadi murid Tuhan, ya, sebenarnya Tuhan kan memberikan dia banyak kesempatan toh untuk mengenal Tuhan. Ya, dan sebetulnya kan waktu Yesus disalibkan kan ya semua muridnya kan meninggalkan dia. Ya, sehingga boleh dikatakan ya mereka itu menolak Tuhan. Ya. Tetapi kan Tuhan berkarya, berproses, ya, dan setidaknya dari catatan Yudas, ya dia pada akhirnya menjadi murid yang terhilang memang. Dan kalau kita bicara soal, katakanlah misalkan kalau betul-betul dia itu memang tidak diselamatkan, ya memang sejak awal dia memang tidak diselamatkan. Ya enggak apa-apa, kan sekarang kan sama seperti di perumpamaan toh. Sekarang ini kan di ladang itu kan ada gandum, ada lalang toh. Kan semuanya kan mirip semua. Baru ketawanya itu kapan? Di akhir zaman toh nanti toh. Yang gandum kan dikumpulkan, yang lalang kan dikumpulkan sendiri. Berarti orang yang mengikuti Yesus tidak punya kepastian keselamatan, begitu. Kan dia kan ikut Yesus. Sekali lagi Pak, kepastian keselamatan itu adalah berdasarkan diri kita sendiri bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa menilai orang lain. Kenapa kita ini bisa yakin keselamatan itu adalah pasti, ya, bukan mungkin, bukan mudah-mudahan. Itu kan prinsip toh. Keselamatan itu adalah kepastian, bukan mungkin, bukan mudah-mudahan. Dari mana? Dari firman Tuhan. Katakan pasti. Ya. Itu prinsipnya. Pertanyaannya, dari mana saya tahu saya itu pasti selamat? Itu kan aplikasinya, Pak. Aplikasinya masing-masing kita sendiri yang perlu bertanya, menguji, saya ini sudah percaya Yesus belum? Dan ketika kita ngomong, oh iya saya sudah percaya sama Yesus,
Ya, pengalaman Bapak itu ya. Di situ kan kita bisa tahu bahwa orang itu sudah percaya Yesus. Dan dari mana kita tahu bahwa dia itu diselamatkan? Karena firman Tuhan sekali lagi, bahwa orang yang memang mengaku percaya sama Tuhan Yesus, ya itu pasti selamat sudah. Tapi kalau nantinya ternyata dia cuma percayanya itu cuma ya istilahnya itu apa, ngomong doang aja gitu misalkan ya toh, bukan karena hatinya, ya itu kan kita tidak bisa nentukan. Nantinya Tuhan yang akan buka itu semua. Tetapi prinsipnya adalah jelas, firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang percaya di dalam Yesus itu keselamatannya adalah sebuah kepastian dan ya tidak akan mungkin bisa hilang. Itu prinsipnya. Itu kebenaran firman Tuhan. Tetapi pengaplikasian prinsip itu ya sesuai masing-masing kita. Ya kan sama juga ya toh. Prinsipnya jelas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dari mana saya itu bisa tahu atau dari mana saya bisa tahu Bapak itu melakukan itu? Ya kan masing-masing kita sungguh-sungguh mentaati atau tidak. Jadi setidaknya yang bisa tahu kepastian keselamatan kita itu adalah diri kita sendiri. Itu yang paling kita bisa tahu. Yang orang lain, makanya diminta supaya kita itu memberitakan Injil. Tugas kita itu bukan untuk menilai orang itu sudah selamat atau tidak. Itu urusan orang itu sama Tuhan. Tugas kita adalah untuk memberitakan Injil. Dan pada saat kita memberitakan Injil, kemudian kami dulu waktu mahasiswa, dosen PI kami itu selalu mewajibkan kami setiap Sabtu itu turun ke stasiun Lawang untuk PI. Kemudian cerita. Jadi minimal harus PI kepada 10 orang. Kemudian cerita. Jadi kami PI ke 10 orang, pokoknya siapapun yang kita ketemu di sana, 10 orang. Pak, ada dari 10 itu 5 nggak mau dengarkan. Wis pokoknya macam-macam alasannya. Yang 5 marah-marah sama kami, ya menolak berita Injil. Ya sudah. Nggak pernah dosen itu berkata, oh dia itu menolak, dia itu pasti masuk neraka. Ya belum tentu loh. Ya kan menolaknya kan pada waktu itu. Siapa tahu nanti ternyata kemudian ya dalam perjalanan waktu dia itu bisa mengenal, kita kan nggak pernah tahu. Tapi katakanlah kalau ada yang itu setelah mendengarkan Injil kita doakan orang itu percaya terima Yesus, ya kita bisa berkata dengan tegas bahwa ya kalau memang orang itu percaya sama Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan, ya orang itu akan selamat. Dan keselamatannya tidak akan hilang. Baik, kalau ternyata di hari penghakiman nanti dibukakan, oh ternyata orang itu waktu berdoa terima Tuhan Yesus itu ya cuma supaya cepat selesai aja begitu ya, itu tidak sungguh-sungguh gitu, bukan dengan hatinya gitu. Jadi setelah berdoa itu kan tidak pernah ketemu lagi kita ya toh. Ternyata orang itu ya cuma omong doang aja, itu kan itu nanti urusan orang itu sama Tuhan. Karena sekali lagi kita tidak akan mungkin bisa menilai keselamatan orang lain. Yang bisa kita nilai adalah diri kita sendiri, ujilah dirimu sendiri. Yang dengan orang lain, kita itu beritakan Injil, kita itu doakan, kita itu dorong untuk hidup di dalam ketaatan. Itu yang kita bisa lakukan, Pak. Jadi yang bicara soal Yudas, dan saya katakan kemungkinan besar dia itu tidak selamat. Kenapa? Karena dia memang ya dalam perjalanan kisah kitab Injil, dia itu memang hidup di dalam ketidaktaatan. Walaupun dia itu adalah murid Tuhan, ya kemungkinan dia itu jadi murid, ya nggak tahu, mungkin ada motivasi. Setidaknya kan kita tahu bahwa dia itu suka menggelapkan uang, suka duit lah, dikit-dikit duit gitu ya. Setidaknya ya sama lah. Misalkan saya ini pendeta, ya, tapi wedoan, tapi suka makan uang gitu ya, atau semacam-macam gitu ya, kan pasti dipertanyakan, toh ini sungguh-sungguh pendeta yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh mengalami keselamatan enggak? Tapi ya jangan langsung terus, pasti itu masuk neraka itu, didoakan gitu ya toh.
diberitakan Injil. Pendeta pun perlu juga di PI itu Pak ya. Oh, enggak berani. Mudah-mudahan menjawab Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak Amos. Waktunya sudah jam 8.17, jadi memang sudah habis. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Bapak Ibu juga ada pertanyaan, tanyakan aja. Nanti kita akan memberikan jawaban bentuk WA atau dan sebagainya ya. Supaya mungkin ada pertanyaan. Atau kedua, kita buat sesi yang berikutnya. Oke ini. Baik. Pertanyaan tadi enggak Oh iya, nggak apa-apa. Satu lagi. Oke, ini terakhir ya, ada pertanyaan Zoom tadi, cuma saya nggak bacakan karena memang agak sedikit di luar konteks. Pertanyaan begini Pak, ada teman-teman Muslim tuh sering tanya, di mana ayat atau kapan Yesus mengatakan aku adalah Tuhan dan sembah aku? Kan tidak pernah mengatakan secara eksplisit. Nah, kalau begitu, mereka bilang kalau ada yang Yesus mengatakan secara eksplisit, mereka baru mau percaya dan sebagainya. Nah, itu gimana jelaskannya Pak? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman Muslim. Itu sebetulnya pertanyaan yang memang sudah muncul dari dulu ya. Itu sebenarnya jebakan Batman kok. Jadi kita kalau ditanya jebakan begitu ya balas saja menjebak ya toh. Kan pertanyaan begini sebenarnya ya toh. Saya ini akan jadi Kristen kalau di dalam Injil itu Yesus memang mengatakan dengan jelas, aku ini adalah Tuhan, sembahlah aku. Jadi kalau ada pernyataan itu, saya akan jadi Kristen gitu. Itu jebakan Batman sudah. Karena yang tanya itu pasti tahu, enggak ada itu memang. Secara eksplisit itu enggak ada Yesus ngomong seperti begitu. Jadi kita mau cari-cari gitu, ya kita dibodohi. Gitu. Dibalik aja. Loh, kalau kamu mau jadi Kristen, gara-gara kalau memang nanti ada di kitab Injil itu ditemukan statement yang jelas, Yesus mengatakan, aku ini adalah Allah, sembahlah aku, saya juga sama. Kalau di dalam kitab Injil, ditemukan dengan jelas pernyataan eksplisit, Yesus berkata, aku ini bukan Allah, jangan sembah aku akan jadi mualaf. Suruh dia nyari. Sama aja toh. Paling gampang gitu sudah jawabannya. Iya. Sama-sama nantang ya toh. Yes, podo wis, kamu nantang gitu ya. Saya juga bilang, enggak ada memang. Tapi sekarang kamu tak tantang balik, aku pun juga mau jadi mualaf. Kalau memang di dalam Injil itu Yesus berkata dengan eksplisit, aku ini bukan Allah, jangan sembah aku. Suruh mereka nyari, biar mereka juga belajar. Gitu. Lo kan apa-apa ya toh? Karena memang juga tidak ada dalam kitab Injil dikatakan seperti itu. Gitu. Itu ucapan paling gampang sudah wis. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Amos. Kita tepuk tangan buat Pak Amos dulu ya. Applause. Terima kasih. Ya, saya yakin Bapak Ibu diberkati dan semakin teguhkan bahwa kita memang orang pilihan, kesempatan tidak akan hilang. Sekali selamat dalam selamat. Iya. Status dan relasi. Sekali merdeka atau temur? No.